Halo, Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi ya di kelas matematika bersama Ibu Siti Hodijah. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang balok ya. Ini kelanjutan dari kemarin yaitu kubus. Oke, anak-anak, benda apa saja yang berbentuk balok? Coba kalian lihat di sekitar kalian yang bentuknya balok apa ya? Nah, betul. Kalian menemukan banyak benda berbentuk balok ya. Ada kardus, ada lemari, ada spons, ya ini spons cuci piring. Terus ada juga koper, penghapus, ya. Banyak sekali benda yang berbentuk balok di sekitar kita. Nah, kita perdalam yuk. Apa sih itu balok? Ya, balok dia sifat-sifatnya adalah ya bentuk balok jika digambarkan itu seperti digambar, tampak digambar, dia memiliki sifat-sifatnya ya, memiliki 6 bidang sisi yang berbeda ukurannya. Tapi setiap sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Ini mirip dengan kubus, hanya saja kalau kubus kan semua bentuknya persegi ya, jadi ukurannya sama. Kalau balok ini sisinya ada 6, yang berhadapan itu yang sama. Ya, depan dengan belakang sama, samping dengan samping sama, atas dengan bawah itu sama. Sifat yang kedua dari balok, dia memiliki 12 rusuk ya, yang tidak sama panjang. Dia ada 3 kelompok rusuk yang terdiri dari 4 rusuk yang sama panjang. Kelompok yang pertama ini adalah panjang, EF, AB, HG, dan DC. Dia sama panjang. Kelompok yang kedua itu lebar, BC, AD, EH, sama FG. Kelompok yang ketiga adalah tinggi, EA, FB, GC, dan HD. Ya. Oke, sifat yang ketiganya, balok memiliki 8 titik sudut. Untuk ini jumlahnya sama dengan kubus ya nak ya. Ya, kubus dia bangunnya, bentuk bangunnya itu rusuknya sama semua. Kalau balok dia memiliki ukuran yang berbeda. Sifat balok yang selanjutnya adalah kita bisa lihat di sini ya, ada panjang, lebar, tinggi, dan di sini ada jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok dia ukurannya tidak sama, yang sama adalah yang berhadapan. Ya. Terus balok juga dia memiliki 12 diagonal sisi, 12 dan 4 diagonal ruang, ya, serta ada 6 bidang diagonal. Ya, sama dengan kubus ya nak ya. Oke, kita ke rumus balok. Dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Rumus volume itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi untuk luas permukaan. Karena ada dua sisi yang sama yang berhadapan, itu berarti 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Ini maksud dikali ya, P kali L ditambah P kali T ditambah L dikali T. Untuk keliling atau kerangka atau panjang kawat balok yang dibutuhkan itu karena ada 4 rusuk yang sama panjang, berarti rumusnya adalah 4 dikali P ditambah L ditambah T. Oke, dan yang terakhir untuk diagonal ruang balok itu rumusnya adalah akar dari, ya ini akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Ya, untuk diagonal balok, diagonal ruang balok itu rumusnya P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Untuk diagonal sisi tergantung dari pertanyaan di soal ya nak ya, karena ini menggunakan Pitagoras. Oke, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, ada balok berukuran panjang 10, lebarnya 5, tingginya 4. Yang ditanyakan adalah volume. Yang A adalah volume balok. Volume balok rumusnya panjang kali lebar dikali tinggi. Berarti panjangnya 10, lebarnya 5, tingginya 4. Ya, kita lihat di gambar. Ini berarti 10 kali 5, 50 dikali 4 itu 200 cm kubik ya volumenya.
Terus yang B, luas permukaan balok. Luas permukaan balok rumusnya adalah dia ada dua sisi yang berhadapan sama, P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Berarti ini 2 dikali P-nya panjangnya 10, L-nya 5, ya ditambah P-nya 10, tingginya 4, ditambah lebarnya 5, tingginya 4. Gitu ya. Berarti ini 2 dikali, ini 10 kali 5, 50, ditambah 10 dikali 4, 40, ditambah 5 dikali 4, ini 20. Ya, berarti dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu ya. 50 tambah 40, 90 tambah 20, berarti 110. 2 dikali 110, berarti 220 cm persegi. Itu untuk luas permukaannya. Yang C, panjang kawat untuk membuat balok. Tadi rumusnya adalah untuk keliling atau panjang kawatnya, karena ada 4 rusuk yang sama panjang, berarti 4 dikali P ditambah L ditambah T. Ya, ini 4 dikali P-nya adalah 10 ditambah 5 ditambah 4. Yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu, berarti 4 dikali 10 tambah 5, 15 tambah 9, tambah 4 berarti 19. 4 dikali 19. Berarti hasilnya adalah 76 cm. Oke, sekarang yang terakhir, panjang diagonal ruangnya. Diagonal ruang DR ya. Ini akar dari P kuadrat, berarti 10 kuadrat ditambah L kuadrat, 5 kuadrat ditambah T kuadrat, 4 kuadrat. Ya, berarti ini 100 ditambah 25 ditambah 16. Nah, ini hasilnya adalah akar dari 100 tambah 25, 125 ditambah 16. Itu berarti 141 ini sentimeter ya. Kalau dia tidak ada atau akarnya bukan bilangan bulat, nggak apa-apa, kita tuliskan akar 141 cm aja ya. Oke, contoh yang kedua. Sebuah bak mandi berbentuk balok dengan panjang 100 cm, lebar 60 dan tinggi 80 cm. Berapa liter volume air yang dibutuhkan untuk mengisi 2/3 bak mandi tersebut? Nah, yang ditanya liter ya, Nak. Ini ada dua cara untuk menyelesaikan ini. Boleh kita hitung dalam bentuk sentimeter dulu, atau boleh langsung kita rubah satuannya menjadi desimeter. Karena liter itu sama aja dengan desimeter kubik. Ya, liter ini sama dengan desimeter kubik. Ya, sehingga ketika mau merubah, boleh di akhir, boleh di awal. Kita lihat dulu situasinya, karena ini posisinya enak ya, ada 0, 0, 0-nya, berarti yang paling enak kita merubahnya di awal. Panjangnya kan 100 cm. Kalau kita rubah ke desimeter, ini berarti 10 desimeter. Karena dari senti ke desi itu naik 1. Lebarnya adalah 60 cm, ini berarti 6 desimeter. Dan tingginya adalah 80 cm, ini berarti 8 desimeter. Yang ditanya volume balok. Tapi dia 2/3, berarti 2/3 dikali P dikali L dikali T. Ini berarti 2/3 dikali 10 dikali 6 dikali 8. Bisa kita langsung sederhanakan. Ini sama-sama kita bagi dengan 3, jadi 2. Berarti 2 dikali 10, 20 dikali 2 kali 8, 16 ya. Berarti hasilnya 320 desimeter kubik atau 320 liter. Itu ya, Nak ya. Oke, senang bertemu kalian semua di pelajaran hari ini. Next, kita akan belajar tentang prisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.